Sekarang kita masuk ke materi terkait akuntansi untuk aset rumah sakit. Jadi memang sebetulnya kalau untuk aset, pencatatan aset ini tidak berbeda dengan dengan pencatatan atau akuntansi aset-aset pada umumnya di perusahaan manapun pasti sama. Uh, ini mungkin juga seperti hanya merecall lagi untuk teman-teman yang sudah pernah mempelajari bagaimana sih cara mencatat aset, bagaimana cara mencatat penyusutan aset. Dan memang kalau di sini saya inginnya hanya memberikan beberapa glance atau mungkin summary dan review agar teman-teman bisa lebih memahami kira-kira kalau pencatatan akuntansi aset di rumah sakit itu seperti apa sih realnya. Karena kalau yang di mungkin pelajaran waktu SMA, SMK, teman-teman memang secara secara teori banget, teoritis sekali mempelajari bagaimana cara menghitung penyusutan dan segala macam. Nah, kalau di sini saya sambil ingin memberikan mohon maaf ya kalau misalkan ada yang mengganggu gitu, karena kan sambil saya record di handphone. Bagaimana sih prakteknya di rumah sakit gitu ya, teknisnya seperti apa gitu. Definisi, kita kan mesti tahu definisi aset tetap itu apa. Yang bisa mungkin suatu barang atau jasa yang lebih ke barang sih spesifiknya, yang berbentuk dan dia bisa digunakan untuk kegiatan berbisnis sehari-hari. Seperti kalau rumah sakit ya berarti untuk kegiatan jasa melayani pasien gitu ya. Dan memang aset tetap ini berbeda dengan peralatan dan perlengkapan, karena kalau aset tetap biasanya menurut SOP rumah sakit tertentu ya, atau peraturan dari pemerintah, biasanya dengan nominal di atas 1 juta gitu. Dan tergantung SOP di rumah sakit. Ada yang menuliskan bahwa aset tetap dihitung mulai dari 500.000, 700.000. Nah, itu tergantung SOP-nya bagaimana. Cuma yang umum biasanya di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta masih dianggap sebagai perlengkapan ataupun peralatan, atau bahkan persediaan gitu ya. Nah, aset tetap ini diharapkan digunakan lebih dari satu periode, artinya jangka waktunya lebih dari setahun, bisa lebih dari 5 tahun juga bisa gitu. Dan aset tetap ini ada yang berbentuk berwujud, jadi yang berwujud disebut dengan aset tetap. Kalau ada juga nih aset yang tidak berwujud. Nah, kalau yang tetap ini kan teman-teman sudah familiar lah ya, seperti bangunan, kendaraan, jalan, gedung, mesin, terus seperti rambu-rambu juga tuh kadang misalkan rambu-rambu teman-teman punya plang menuju rumah sakit mana. Nah, itu juga teman-teman masang plang nih, masang rambu-rambu, itu juga merupakan sebuah aset bagi rumah sakit, itu bisa juga dikategorikan sebagai aset. Terus mungkin teman-teman pasang apa ya, yang paling umum sih itu rambu-rambu ternyata juga dihitung sebagai aset ya gitu. Nah, kalau yang aset tidak berwujud atau yang tidak nampak bentuknya, yaitu tadi misalkan teman-teman punya software akuntansi, itu disebut dengan aset gitu, karena sampai rumah sakit bangkrut tetap bisa digunakan, betul nggak? Kecuali kalau teman-teman pengen ganti sistemnya, softwarenya, tapi kan apapun itu nama softwarenya, siapapun vendornya, tetap teman-teman sebut sebagai aset meskipun tidak berwujud. Nah, kalau aset tetap, cara menghitung penyusutannya menggunakan depresiasi. Kalau aset tidak berwujud, cara menghitungnya kita sebut dengan amortisasi. Beda penyebutan ya, gitu. Nah, ini kalau jenis-jenis aset tetap di rumah sakit itu antara lain ada tanah, gedung bangunan, mesin peralatan, jalan, irigasi, jaringan telepon, jaringan internet, itu kan juga aset. Gitu, ataupun mungkin konstruksi dalam pengerjaan. Biasanya kalau untuk rumah sakit umum yang bekerja sama dengan pemerintah, dia akan punya aset hibah gitu, jadi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk aset ini teman-teman kalau misalkan itu berupa hibah ataupun berupa pemberian, biasanya ada nih berita acara serah terima aset gitu. Jadi ini harus digodok bareng-bareng sama direksi, sama tim akunting, sama tim legal juga. Jangan sampai apa yang dituangkan dalam berita acara tersebut tidak sesuai gitu. Jadi ternyata contoh misalkan rumah sakit yang mendapatkan hibah dari pemerintah, mungkin hibah tanahnya, hibah gedungnya, atau diberikan aset sekian gitu, karena mungkin dia rumah sakit pendidikan misalkan gitu ya.
Ada barang-barang misalkan seperti kursi gigi atau mesin X-ray dan segala macamnya itu diberikan oleh pemerintah. Nah, ini kan hibah nih. Jadi meskipun hibah diberikan, itu tetap harus dicatat oleh rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, pada saat pemberian hibah itu, jangan lupa nih tim accounting menanyakan di manakah berita acara serah terima aset gitu. Jadi yang awalnya milik pemerintah dihibahkan ke rumah sakit tertentu. Itu teman-teman harus punya nih buktinya, berita acaranya, harus detail. Nama asetnya apa, lokasinya di mana, terus tahun berapa dibeli oleh pemerintah dan tahun berapa dikasihkan oleh rumah sakit tersebut, gitu ya. Sudah berapa lama nih jangka waktunya, teman-teman harus cek betul. Jadi misalkan ada 100 aset gitu ya, 100 kursi gigi ini misalkan, atau 100 meja operasi gitu. Teman-teman harus ngecek satu persatu, di manakah, apakah betul sebanyak 100, karena kalau teman-teman tidak mengecek, itu akan jadi bahaya buat laporan audit di akhir tahun. Auditor bisa menginspeksi nanti, ini gimana kok berita acaranya sekian tapi barangnya nggak ada gitu ya. Kalau untuk aset yang dibeli sendiri oleh rumah sakit, teman-teman nggak perlu khawatir karena biasanya kalau sudah beli barang itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau pemberian dari pihak ketiga nih, ini yang sulit karena teman-teman harus betul-betul memeriksa apakah benar nih angkanya sekian, barangnya sekian, tahun pembelian sekian. Makanya kadang kalau teman-teman lihat di rumah sakit suka ada meja kursi ditempel seperti mungkin label atau barcode. Itu memudahkan tim aset untuk mengecek gitu. Mengecek misalkan kursi ini itu harus jelas. Misalkan kursi front office ya harus jelas peruntukannya untuk dikasih rawat jalan misalkan. Jangan sampai itu kursi ke bawah-bawah sampai mungkin ke kasih rawat inap yang 2 lantai di atasnya. Nah, itu jangan sampai. Makanya kenapa biasanya tim aset akan menempelkan label-label atau barcode-barcode sehingga ketika mereka menginventarisir aset atau melakukan pengecekan kembali terhadap aset, jelas, oh barang kursi front office dari kasih rawat inap tahu-tahu kepindah nih ke kasih rawat jalan. Kalau sudah, teman-teman tinggal melakukan sosialisasi kepada para petugas front office. Kursinya ini jangan dipindah-pindahin ya, gitu. Jadi memudahkan tim aset untuk menginventarisir dan memudahkan tim accounting untuk mencatatnya, gitu ya. Kadang memang untuk rumah sakit tertentu masalah aset ini dia punya divisi tersendiri karena kan rumit ya, barangnya banyak, besar-besar, mahal-mahal segala macam. Jadi memang beberapa dari rumah sakit memilih untuk ada satu divisi tersendiri yang mengurusi bagian aset, baru nanti bagian accounting mencatatnya, gitu. Jadi saling berkolaborasi nih antara tim aset dengan tim accounting, gitu. Ini yang real di rumah sakit ya. Jadi kadang ya tadi saya bilang kursi front office dikasih rawat jalan atau pindah ke farmasi. Nah itu kan tim aset harus melakukan inventarisir. Boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali tergantung SOP-nya. Tujuannya apa ya? Agar betul-betul terrecord gitu bahwa kursinya nggak ada yang diambil orang. Karena jangan salah loh, suka ada kita bukan seuzon sama orang ya, suka ada pegawai-pegawai yang nakal bawa-bawain ember pulang ke rumah gitu. Padahal ember itu merupakan salah satu aset misalkan untuk rumah sakit, atau bawa-bawain kursi, alat-alat mungkin yang termasuk ke dalam aset juga yang kecil-kecil gitu dibawain pulang. Nah ini tujuan mitigasinya, tujuan pencegahannya ialah dengan cara melakukan penempelan label atau barcode sehingga tim aset bisa dengan mudah mencari di mana sih barang-barang yang hilang itu gitu. Nanti tim accounting juga lebih mudah. Oh, ternyata barangnya masih ada nih, belum habis masa berlakunya. Karena kan namanya barang itu pasti punya masa berlaku. Teman-teman contoh misalkan punya aset nih berupa laptop. Di luar teman-teman mungkin bosen ya. Bosen laptopnya ini pengen ganti MacBook yang baru misalkan. Itu di luar itu. Misalkan udah rusak nih. Laptop kan pasti juga punya masa hidup, masa penggunaan gitu ya. Sama kayak misalkan mobil nih, dalam waktu 5 tahun perpanjang kembali untuk pajak mobil. Nah ini sama, mobil pun juga punya masa fungsinya. Kapan sih mobil tersebut masih berfungsi dengan baik, berapa tahun jangka waktunya. Sama halnya kayak aset rumah sakit. Pasti laptop, komputer punya jangka waktu kapan dia dapat berfungsi secara maksimal gitu. Jadi tim aset mungkin yang berkolaborasi dengan tim accounting harus benar-benar melihat kapan sih masa habis berlaku dari sebuah aset gitu. Nah, jadi tadi saya bilang kapan sih berlakunya masa habis sebuah aset. Kenapa ada masa berlakunya? Karena memang setiap tahun aset itu akan mengalami penyusutan.
bukan menyusut barangnya ya, scale-nya bukan, tapi secara nominal atau harga. Kayak misalkan gini, mungkin teman-teman bermain, ada yang koleksi handphone, ada yang koleksi tas. Mungkin kalau koleksi tas seperti Louis Vuitton, Hermes itu semakin lama semakin mahal. Tapi kalau mungkin tas-tas yang mohon maaf, ya di bawah itu grade-nya, pasti tiap tahun, ya jangan kan tiap tahun, mungkin kita beli hari ini, besok dijual lagi juga nggak laku kali gitu. Contohnya misalkan mungkin tas-tas brand yang mungkin kalau boleh saya sebut, misalkan brand ya seperti di Miniso, di Naiso dan segala macam. Kalau teman-teman beli sekarang 20.000, kan paling besok kalau dijual ke orang, teman-teman jual rugi. Jarang ada yang mau beli dengan harga 20.000 lagi. Kenapa? Karena orang itu pasti berpikir, ih bekas orang itu cara makainya gimana ya, bersih atau enggak, orang itu ngerawat nggak ya tasnya. Nah ini juga sama seperti aset gitu. Ketika kita sudah pakai komputer, mau dijual ke orang nih, laptop misalkan, dari yang harga beli 8 juta, tahu-tahu jadi cuma 2 juta. Atau handphone deh paling gampang. Di luar iPhone yang saya juga nggak paham kenapa bisa terus-terus harganya masih stable gitu. Contohnya Samsung, saya pengguna Samsung. Saya beli sekarang 8 juta, 2018 nih, saya punya handphone. Tahun sekarang saya cek cuma tinggal 2 juta. Nyusutnya kan banyak banget itu setahun dihargai berapa. Karena mungkin orang penjualnya selain mau mengambil keuntungan, dia juga lihat, dia juga menerka-nerka bagaimana sih cara saya menggunakan, apakah saya mungkin barbar menggunakannya, mungkin sering ngecas sambil digunakan, terus sering banget baterainya sampai habis, saya nggak ngecas-ngecas. Nah itu kan bisa mengurangi harga jual dia kembali. Makanya setiap tahun pasti aset punya punya masa yang disebut masa penyusutan setiap tahun. Artinya apa? Pasti ada pengurangan nilai yang seharusnya mungkin bisa dijual 50 juta, karena dia menyusut jadi nggak 50 juta lagi di tahun kedua. Gitu ya. Nah, teman-teman sebagai seorang accounting harus sadar bahwa, dan seorang mungkin yang nanti berkolaborasi dengan tim accounting yaitu tim aset, harus sadar, harus aware berapa sih nilai ekonomis dari suatu barang, suatu aset. Gitu ya. Dan ketika menghitung penyusutan, ada banyak metode gitu. Cuma memang kalau teman-teman kerja di rumah sakit yang sudah well established, nggak usah bingung. Biasanya mereka akan menggunakan penyusutan garis lurus dan sudah terotomize. Jadi teman-teman tinggal klik aja centang metode penyusutan mau menggunakan apa. Tinggal klik aja straight line atau garis lurus. Nanti dia akan otomatis menghitung setiap bulan pada saat teman-teman ngeklik ya. Jadi beberapa software itu tidak langsung mengakumulasi setiap bulan, tidak akan melakukan penyusutan setiap bulan, tidak akan melakukan penghitungan penyusutan setiap bulan. Jadi teman-teman harus melakukan klik aja, klik penyusutan aset bulan ini di akhir tahun. Teman-teman harus klik, nanti otomatis di hari esok itu nilainya sudah menyusut, sudah berubah gitu ya. Tapi saya nggak mau teman-teman di rumah sakit udah oke nih, tinggal klik-klik doang. Itu kalau teman-teman beruntung kerja di rumah sakit yang sudah punya sistem yang oke, tinggal klik-klik aja. Gimana kalau enggak? Teman-teman kan harus ngitung manual. Makanya sekarang kita pelajari nih. Ya caranya simple aja kok sebenarnya untuk yang straight line, nggak perlu pusing. Gitu ya. Nah ini ada banyak nih. Ada metode double decline, sum of year, tapi yang straight line. Nah kenapa paling banyak digunakan straight line? Karena memang sangat dianjurkan oleh peraturan pemerintah gitu. Jadi jarang sih yang menggunakan double decline atau sum of year. Pengalaman saya bekerja biasanya mereka menggunakan straight line karena memang gampang banget dan dianggap lebih accurate gitu. Karena ya penyusutannya setiap tahun aja kita pukul rata gitu ya. Nah ini jadi kalau teman-teman mau menghitung penyusutan garis lurus atau straight line, teman-teman harus tahu dulu informasi tentang satu harga perolehan. Jadi pada saat teman-teman beli itu barang itu berapa. Makanya di sini agak sulit untuk aset yang sifatnya hibah karena teman-teman harus tahu detail dari yang ngasih aset ke rumah sakit. Berapa sih tuh harga perolehan waktu beli itu barang gitu. Jadi teman-teman harus tahu informasinya lengkap. Kalau mau menghitung penyusutan harus tahu 3 komponen ini. 1 tentang harga perolehan, kedua nilai sisa. Artinya di akhir periode masa berlaku barang itu habis, berapa sih kira-kira nilainya? Apakah 0 gitu. Ya contoh misalkan mobil ketika sudah 10 tahun misalkan atau 5 tahun masa berlaku habisnya. Ya ketika sudah 5 tahun nggak ada harganya lagi kan mobilnya gitu. Terus yang ketiga ini
umur ekonomis atau taksiran umur. Berapa lama sih kira-kira aset tersebut akan efektif untuk digunakan, masih efektif untuk digunakan. Teman-teman harus punya tiga informasi ini. Nah ini, umur ekonomis sesuai KMK. Ini kalau teman-teman sudah masuk ke dalam tim aset atau tim accounting, teman-teman harus punya listnya. Silakan download KMK-nya, peraturan pemerintahnya, baca itu berapa tahun. Sebagai acuan, teman-teman melakukan penghitungan nantinya. Contoh, satu gedung permanen itu biasanya 40 tahun. Terus kalau ada jalan, irigasi, jaringan, dia biasanya 25 tahun. Peralatan mesin, yang dikategorikan sebagai aset ya, bukan hanya peralatan yang bukan non-aset, itu dia 5 tahun. Komputer dan kendaraan bermotor 5 tahun. Gitu ya, contoh misalkan mebel dia 5 tahun juga. Jadi teman-teman harus tahu nih, untuk tahu ini kenapa? Karena si umur ekonomis ini akan berpengaruh pada saat teman-teman akan menghitung yang namanya penyusutan garis lurus gitu loh. Sebentar ya. Gitu, ini akan berpengaruh sekali. Nah, cara ngitungnya gimana? Gampang banget sebetulnya. Cara ngitungnya ialah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomisnya. Jadi misalkan nilai sisa di akhir tahun dia katakanlah 0 gitu ya. Ya karena kan udah 0, nggak bisa digunakan, ya tinggal aja harga perolehan dibagi dikurangi 0 dibagi dengan umur ekonomisnya berapa, misalkan 5 tahun, ini tinggal dibagi 5 gitu. Ini saya berikan contoh ya. Rumah sakit nih, dia beli barang, misalkan mobil 500 juta. Terus gimana cara penyusutannya? Ya gampang, 500 dikurangi 0 dibagi 5. Maka setiap tahun mobil itu akan menyusut sebesar 100 juta. Gitu. Jadi di tahun kelima mobil itu sudah 0, udah nggak berharga lagi untuk dijual. Gitu. Dan tinggal keputusan manajemen nih, mau ngapain? Apakah mau dihapus sebagai peruntukan aset atau ya mau di renew kembali gitu. Memang nanti ada juga nih biaya pemeliharaan aset itu ada lagi gitu, atau mau dipelihara gitu. Kalau dipelihara ya teman-teman harus mengeluarkan alokasi biaya lagi sebagai biaya pemeliharaan aset, dan apapun itu asetnya pasti punya alokasi biaya pemeliharaan, nggak mungkin nggak punya. Ya namanya teman-teman, jangankan punya aset, teman-teman punya pacar bisa dirawat nggak? Kalau nggak dirawat entah selingkuh, entah kabur, entah gimana kan gitu. Saya juga sebagai seorang istri punya suami, ya harus ngerawat pasangan saya. Karena kalau nggak saya rawat, kan gimana tertarik sama yang lain? Nah, sama hal dengan aset gitu. Dia juga pasti punya biaya pemeliharaan, bahwa kita harus effort memelihara nih aset nih di barang. Gitu ya. Cara penghitungannya simpel banget kan sebetulnya. Ini nggak jadi simpel kalau teman-teman asetnya ada ribuan, ada banyak. Teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman tinggal pakai metode Excel kan, terus tinggal di drag aja, langsung mengikuti cara penghitungannya. Tapi kan nggak segampang itu gitu loh. Nah terus jangan lupa kalau teman-teman udah ngitung penyusutannya, bikin jurnalnya nih ya. Jadi pada saat beli ambulans, jurnalnya apa? Ya aset pada kas atau bank. Ini kan poin 1, kendaraan pada kas atau bank. Terserah, karena bisa kalau beli tunai pasti gunakannya kas. Tapi kalau menggunakan metode debit atau kredit, maksudnya debit card atau transfer segala macam pasti kan memotong dari bank rumah sakit gitu ya. Terus pada saat di akhir tahun nih, akhir tahun pertama teman-teman beli itu barang, kan teman-teman harus melakukan penyusutan. Teman-teman tulis biaya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar nilai penyusutannya, yaitu 100 juta gitu ya. Terus setelah 5 tahun nih udah 0, kan punya 2 metode, apakah mau dihapuskan sebagai aset atau mau diapain nih asetnya. Kalau teman-teman mau menghapus asetnya, silahkan teman-teman bikin jurnal lagi, akumulasi penyusutan di debit pada aset tetap di kredit. Otomatis ini akan menghilang asetnya, tapi untuk penghapusan aset tidak serta-merta teman-teman tinggal ngejurnal aja. Harus ada pemberitahuan dari setidaknya direksi, direktur umum, direktur operasional, manajer keuangan, manajer sarpras, sarana prasarana maksudnya, ataupun beberapa pihak-pihak yang terkait dengan pembelian aset tersebut untuk menginformasi bahwa teman-teman sebagai accounting mau melakukan penghapusan aset nih. Kenapa? Karena sudah habis masa berlakunya. Jangan sampai teman-teman melakukan penghapusan tanpa memberitahu dulu, entah teman-teman yang salah. Kenapa kok
loh saya kan belum mau dihapus asetnya, ya kayak gitu-gitu loh. Jangan sampai ada teman-teman melakukan kesalahan, karena accounting tuh rawan banget dituduh melakukan kesalahan gitu, karena kerjanya cuma mencatat-catat doang gitu, padahal mungkin di balik catatan itu banyak bukti-bukti pendukung. Yang saya bilang dari awal banget, kalau mau catat akuntansi harus punya bukti pendukungnya. Jadi nggak cuma asal klik-klik, nggak cuma asal bikin jurnal, teman-teman harus punya bukti pendukungnya. Ya apa ya, ya persetujuan akan ada penghapusan aset gitu ya. Nah ini contoh bagaimana sih bentuk sheet aset gitu ya. Nah ini misalkan ada nomor, nama keterangan nih, keterangan, terus jenisnya tuh apa gitu. Jadi sebelum mengelompokkan, memasukkan nama-nama asetnya, biasanya rumah sakit sudah punya nih jenis asetnya tuh apa aja. Apakah dia dimasukkan ke dalam jenis tanah, gedung bangunan, COA-nya maksud saya ya. Jadi jenis ini termasuk ke dalam COA. Jadi kalau di COA itu nggak cuma aset tetap, aset tidak berwujud, nggak cuma itu. Nah, di bawah aset tetap dibagi-bagi lagi. Aset tetap strip bangunan, aset tetap strip jalan, aset tetap strip mobil, aset tetap strip motor. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar setiap aset, per item aset ketahuan berapa sih nominalnya. Jadi nggak cuma serta-merta gelondongan masuk aset tetap semua, tapi nggak dibedain mana kendaraan, mana gedung, mana tanah, mana jaringan, mana apa, enggak seperti itu, harus dibedakan gitu. Ini jenis aset tetap merupakan COA-nya gitu ya. Moga-moga teman paham ya. Ini COA-nya, COA dari aset tetap tersebut gitu. Nah, terus kalau rumah sakit biasanya digolongkan lagi, apakah dia termasuk ke dalam golongan medis atau non medis. Contoh kan kalau bangunan ya bukan medis dong kan gitu, kecuali kalau mesin X-ray dia masuknya medis gitu ya. Nah, nomor inventaris ini merupakan nomor yang dibikin oleh tim aset untuk melakukan inventarisir. Tadi yang saya bilang, barcode atau nomor label gitu. Jadi untuk nge-tracknya gampang. Tahun perolehan, tahun kapan sih teman-teman beli itu barang gitu ya. Nah, ini pada saat penyusutan nih. Kalau tadi kan pada saat teman-teman setting up asetnya apa saja. Nah, ini kalau pada saat teman-teman melakukan penyusutan, ada tuh kolom nilai aset, jadi harga per unit berapa, terus harga perolehan berapa, nilai sisa berapa, nilai ekonomis berapa, umur ekonomis berapa. Ini dibuat kalau teman-teman mau bikin yang namanya aset tetap, penyusutannya seperti apa gitu ya. Harga per unit, contoh nih, sekian, jumlah nilai perolehan berapa gitu ya. Nilai sisa berapa, 1 nih kalau memang belum dihapus, tapi kalau 0 dia sudah pasti akan dihapus gitu ya. Terus ada nomor ekonomisnya berapa, nanti tinggal dibikin penyusutan tahun pertama berapa, sheetnya di samping bikin aja gitu. Ini kalau yang manual, tapi kalau yang sudah computerized teman-teman nggak perlu bingung. Kalau computerized teman-teman tinggal klik doang di akhir bulan, jangan sampai lupa klik untuk melakukan penyusutan gitu ya. Nah, ini penyusutannya nih. Contohnya seperti ini ya. Penyusutan per tahun berapa persen gitu. Persentasenya berapa persen. Gitu ya, kayak tadi misalkan 100 juta per tahun, maka itu berapa persennya dari 500 juta. Ini teman-teman tinggal masukin aja gitu ya. Persentase penyusutan per tahunnya berapa. Nggak perlu bingung yang soal itu. Nah, ini terus ada nih beban penyusutan tahun 2011. Ada 5 juta sama 1 juta. Kalau yang lainnya kok nggak ada sih? Kok yang lain nggak nggak disusutkan? Coba kita geser dulu ke sebelahnya nih. Ada akumulasi penyusutan. Gitu ya nih. Terus terakhir tinggal ketahuan sisa nilai bukunya. Nah, ini kenapa tanah nggak disusutkan? Karena memang beberapa rumah, biasanya ya kalau untuk yang pemberian, tanah pemberian, dia tidak akan dilakukan yang namanya penyusutan. Jadi ya udah, itu hibah, itu punya sendiri gitu ya, yang tidak akan pernah habis masanya. Ada yang seperti itu, rumah sakit atau perusahaan menganggapnya nggak apa-apa, hingga pada akhirnya nih nilai bukunya tetap sama yang seperti ini, 14 juta tuh kan. Lihat yang pertama tuh, tanah. Jadi ya dia tidak disusutkan tiap tahun, dianggapnya tetap gitu.
Gitu. Nah, terus ada contoh lagi, rumah kepala dinas, beban penyusutannya sekian, terus akumulasinya sekian 33 juta. Kemudian nilai bukunya maka berapa terakhir. Nilai buku itu setelah ada penyusutan gitu ya. Gitu. Contoh nih tadi berapa? Terakhir meja ya. Meja tuh nilai buku ya. Jadi pertama kan nilai yang terakhir ya, meja nih. Nilai perolehan kan 5 juta. Terus dikurangi dengan penyusutannya dia 2 juta. Maka nilai buku terakhir tinggal 3 juta saja. Gitu. Oke, terus kalau lihat umurnya dia sudah disusutkan selama 2 tahun. Gitu ya. Jadi beban penyusutannya tiap tahun tuh 1 juta. Maka kalau 2 tahun berarti kan 2 juta. Betul kan? 2 juta. Jadi di sini 5 juta tinggal dikurangin 2 juta, maka di tahun kedua nilai bukunya tinggal 3 juta. Karena kan dia 5 tahun nih, masanya 5 tahun masa ekonomisnya, gitu. Sama halnya dengan rumah dinas kepala nih, dia masanya sebanyak 6 tahun, berarti 5,5 dikali 6 hasilnya 33 juta. Sisanya di tahun ke-6 dia tinggal 104 juta, gitu ya. Yang lainnya tinggal sama juga. Oke, jadi yang ini yang kebetulan yang dihitung penyusutan baru si rumah dinas sama si meja gitu. Yang lainnya belum dihitung. Nah, ini tergantung dari rumah sakit kapan dia mau start untuk dilakukan penyusutan. Apakah gini ya teman-teman, beda nih. Apakah pada saat sudah dimasukkan ke dalam sistem maka langsung dilakukan penyusutan atau nanti menunggu persetujuan pihak-pihak terkait. Karena memang ada yang seperti itu, tergantung. Kalau dia sudah dihitung berarti sudah sepakat bahwa akan langsung dihitung nih untuk penyusutannya. Tapi kalau yang belum ada seperti ini berarti dia belum disusutkan gitu. Belum, atau mungkin dirasa belum ini, meskipun tahun perolehannya sudah 2011, sudah masuk ke tahun perolehan tapi sepakat untuk belum disusutkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi memang kalau untuk penyusutan biasanya mau kapan nih dilakukan penyusutan? Apakah pada saat kita sudah masukkan ke dalam sistem atau nunggu dulu gitu? Mulai kapan tanggal penyusutannya? Periode penyusutan itu mau mulai kapan gitu? Karena saya juga punya pengalaman seperti itu, udah beli tapi belum disusut-susutkan karena masih menunggu persetujuan. Apakah mau kita akuin sebagai harta kita atau bukan? Ada yang menurut peraturan enggak, pokoknya pemerintah itu maunya selama kita sudah masukkan ke dalam sistem, maka susutkan, gitu. Ada yang seperti itu. Dan waktu saya bekerja itu menganut yang seperti itu. Pokoknya kalau sudah masuk ke sistem rumah sakit saya, ke sistem accounting rumah sakit saya, mau nggak mau saya harus susutkan. Gitu ya. Ada yang dengan kebijakan direksi, nanti dulu di hold dulu, tahan dulu. Meskipun sudah masuk ke dalam sistem kita, kita belum bisa menghitung sekarang. Mungkin karena ada term and condition yang mungkin kita nggak tahu, gitu ya. Oke, untuk tugasnya, silahkan teman-teman, kalau ini kan teknis banget ya, silahkan teman-teman bikin yang ini saja, nih ya, akuntansi aset tetap yang seperti ini, mulai dari penghitungannya, terus kemudian bikin jurnalnya pada saat beli, pada saat penyusutan, dan pada saat mau penghapusan seperti apa, ya. Karena ini begini aja, saya minta bikin 20 transaksi ya. Satu orang 20 transaksi. Jadi beli aset apa aja, gitu. Nah, kalau mau dibikin seperti ini juga boleh. Jadi kan ada 20 aset nih ceritanya. Mau dibikin seperti ini juga nilai tambah buat teman-teman. Gitu ya, silakan saja. Tapi yang penting yang wajib adalah ini. Tapi kalau mau bikin yang seperti ini juga boleh, silahkan. Jadi saya pengen teman-teman, lagi setting up aset. Jadi tahu nih kalau mau bikin tuh apa saja. Gitu ya. Mau dibikin seperti ini lagi juga boleh, makin nilai tambah buat teman-teman gitu ya. Tapi kalau untuk yang penghitungan ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah bikin jurnalnya, terus bikin sheet pada saat setting up asetnya, terus ditambahin harga per unit, umur ekonomis, nilai sisa. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa belajar dulu nih, latihan dulu sebelum benar-benar terjun ke bagian aset atau tim accounting rumah sakit. Gitu ya. Nanti kita kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sekian dari saya dan terima kasih.